Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fajar Putra dengan NIM 210421100. Sebelumnya saya akan menyampaikan kata-kata penghormatan terlebih dahulu. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital, yaitu Bapak Profesor Aldrif Rinaldi SH MHum PhD. Kemudian yang juga saya hormati teman-teman yang berada dalam mata kuliah Governansi Digital yang sama dengan saya. Baik, maksud dari pembuatan video kali ini di mana saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Governansi Digital yang terdapat pada pertemuan ke-12, di mana dalam penugasan tersebut setiap mahasiswa ditugaskan untuk membuat video berdurasi 5-8 menit yang dimana isi videonya akan mencantumkan tentang pemaparan materi dari poin 11 yang kedua, di mana materinya adalah Social Media for Government. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan mencoba untuk mempresentasikan dan menjelaskan secara menggunakan bahasa saya sendiri yang telah saya rangkum terkait dengan materi ini. Jadi teman-teman, media sosial ini telah menjadi bagian di komunikasi era modernisasi saat sekarang ini, dan pemerintah di seluruh dunia telah memanfaatkan platform untuk meningkatkan jangkauan, aksesibilitas, keterlibatan, serta transparansi dari pemerintahan. Ada beberapa hal yang menjadikan sosial media ini berperan sangat penting dan menjadi urgensi dalam pelaksanaannya, di mana yang pertama yaitu keterlibatan publik. Nah, sebelum adanya penggunaan sosial media, publik memiliki keterbatasan dalam akses tentang pemerintahan, di mana dengan adanya media sosial ini memberikan saluran langsung dan segera bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan warga negara. Kemudian, memungkinkan komunikasi untuk waktu yang nyata, umpan balik, serta adanya dialog mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan, yaitu terdapat adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat secara dua arah. Kemudian, yang menjadi urgensinya yaitu tentang penyebaran informasi. Dengan adanya sosial media for government ini, pemerintah dapat dengan cepat berbagi pembaruan penting, pengumuman, dan informasi darurat kepada masyarakat dengan memangkas waktu yang sangat cepat. Sebelum adanya penggunaan media sosial, arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menjadi sangat lambat dikarenakan tidak adanya akses untuk kepada seluruh masyarakat yang berada dalam jangkauan yang jauh dari pemerintahan yang tidak dapat diakses. Kemudian, meningkatkan kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi dibandingkan dengan saluran tradisional. Ada beberapa platform yang dapat digunakan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu Twitter, di mana Twitter ini idealnya untuk pembaruan cepat, pengumuman, dan terlibat dalam diskusi publik, di mana dalam Twitter disediakan ruang untuk pemerintah dan masyarakat untuk saling bertukar informasi dan saling memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian adanya hashtag, di mana hashtag ini membantu dalam mengorganisir dan melacak diskusi tentang topik terkini, di mana semakin tinggi hashtag tersebut, maka itu adalah isu yang sedang beredar di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan Facebook, di mana Facebook ini menawarkan untuk konten yang lebih panjang, membangun komunitas dan berbagi multimedia, serta halaman pemerintah dalam Facebook ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi. Kemudian ada LinkedIn, di mana cocok untuk jaringan profesional, termasuk pemangku kepentingan bisnis, di mana dalam aplikasi ini mungkin lebih digunakan oleh pihak swasta, di mana sangat dibuka peluang untuk pihak swasta untuk berinteraksi dengan pemerintah, tidak hanya masyarakat. Kemudian yang keempat ada Instagram, di mana dalam Instagram ini efektif untuk bercerita secara visual dan mencapai demografi yang lebih mudah. Dan dengan memanfaatkan seperti ada ikon cerita, Reels, dan IGTV untuk format konten yang lebih beragam, di mana Instagram ini lebih digunakan oleh kaum muda seperti generasi dari tahun 2000-an ke bawah. Adapun cara-cara yang terbaik penggunaan media sosial oleh pemerintah, yang ada 4 di sini saya rangkum, di mana praktik terbaiknya yang pertama melibatkan transparansi, kemudian konsistensi, aksesibilitas, dan keamanan serta privasi. Yang pertama transparansi, di mana bersikap terbuka dan transparan tentang kegiatan pemerintah itu menjadikan sosial media ini menjadi lebih baik.
serta tanggapan kekhawatiran dan berikan penjelasan untuk membangun kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi, di mana praktik terbaiknya di mana pertahankan jadwal posting yang teratur untuk menjaga keterlibatan audiens. Jadi adanya penyebaran informasi secara berkala melalui media sosial. Kemudian yang ketiga aksesibilitas, di mana aksesibilitas ini memastikan setiap konten dapat diakses oleh beragam audiens, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, sehingga setiap masyarakat ataupun publik mendapatkan hak akses yang sama. Serta bagian yang terakhir yaitu keamanan dan privasi, di mana dalam praktik terbaiknya yaitu dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia serta edukasikan tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan masalah-masalah privasi kepada publik. Saya juga mendapatkan informasi dari berita ataupun jurnal ilmiah di mana dapat kita contoh seperti negara Singapura dan Amerika telah giat dan sangat masif tentang penggunaan sosial media ini. Yang pertama yaitu dari pemerintah Singapura, di mana pemerintahan dari Singapura memanfaatkan media sosial untuk keterlibatan warga dan pembaruan waktu yang nyata. Kemudian kampanye sukses termasuk tagar SG United selama masa krisis itu adalah salah satu dari masalah yang dikaji dalam sosial media di negara Singapura. Kemudian dari negara Amerika, di mana penggunaan sejarah media sosial untuk pengumuman kebijakan dan keterlibatan publik dan digunakan sebagai alat diplomasi dan hubungan internasional. Nah, teman-teman, dalam penerapan sesuatu tentu adanya plus minusnya masing-masing. Saya juga merangkum beberapa hambatan yang di mana penerapan media sosial ini tidak selalu berjalan mulus. Ada poin-poin yang saya catat yang menyebabkan hambatan sosial media bagi pemerintah. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses internet, di mana tidak semua warga negara memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dan privasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa media sosial tetap memenuhi standar-standar yang memenuhi keamanan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia. Nah, ini menjadi hambatan. Kemudian yang ketiga, verifikasi informasi. Penyebaran informasi palsu dan tidak terverifikasi dapat merugikan integritas pemerintah. Oleh karena itu, penyaringan informasi secara lebih dioptimalkan akan meminimalisir terjadinya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian tanggapan negatif dan kritik. Ini adalah salah satu juga menjadi hambatannya, di mana media sosial sering menjadi wadah bagi kritik dan pendapat negatif dari publik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini juga menjadi hambatan dalam penerapan media sosial ini. Terlebih di mana kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak semuanya mampu memberikan kritikan dengan cara yang baik dengan latar belakang yang masing-masing. Kemudian ada juga hambatan tentang pengelolaan reputasi. Pemerintah harus memperhatikan citra dan reputasinya di media sosial. Jangan sampai dengan penggunaan media sosial membuat citra dari instansi pemerintah menjadi jatuh, seperti isu yang beredar di belakangan ini. Nah, karena media sosial ini sangat cepat, oleh karena itu pemerintah harus lebih mewaspadai terhadap potensi-potensi keburukan yang dapat merusak integritas dari instansi pemerintah itu sendiri. Nah, itulah teman-teman, demikian dari penyampaian ataupun pemaparan materi yang telah saya rangkum dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.